Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Permata dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM C2383207026. Saya di sini akan mempresentasikan dari hasil jawaban saya pelajaran organisasi arsitektur komputer. Yang pertama, apa sih fungsi utama modul I/O? Modul I/O atau input atau output adalah bagian yang paling penting dari sistem komputer. Fungsi utamanya adalah sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dan sistem operasi. Modul I/O juga bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data antara komponen komputer dan sistem operasi. Misalnya, ketika kita mengetik di keyboard, modul I/O akan menerima sinyal dari keyboard dan meneruskannya ke sistem operasi. Begitu juga ketika kita ingin mengecek dokumen, sistem operasi akan mengirim data ke printer melalui modul I/O. Secara umum juga, modul I/O memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan komputer, serta antara komponen-komponen dalam sistem komputer itu sendiri. Fungsi yang lainnya juga adalah mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Fungsi utama modul I/O. Modul I/O, input atau output, merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu satu antarmuka atau disebut dengan interface. Antarmuka internal dengan CPU dan memori. Modul I/O menyediakan jalur komunikasi antara CPU dan memori utama dengan perangkat eksternal. Hal ini memungkinkan CPU untuk mengirim instruksi dan data ke perangkat eksternal, serta menerima data dari perangkat eksternal. Selanjutnya, yang kedua, antarmuka eksternal dengan perangkat eksternal. Modul I/O juga menyediakan koneksi fisik dan protokol komunikasi yang diperlukan untuk menghubungkan sebuah perangkat eksternal ke komputer. Setiap perangkat eksternal juga memiliki antarmuka I/O yang berbeda seperti USB, HDMI, atau Ethernet. 2. Pengendalian dan pewaktuan. Pengendalian perangkat modul I/O mengontrol operasi perangkat eksternal seperti mengatur kecepatan data, format data, dan status perangkat. Pewaktuan juga pada modul I/O dapat mengontrol waktu operasi perangkat eksternal seperti mengatur waktu tunggu dan waktu respons. Yang ketiga, komunikasi perangkat eksternal. Menangani transfer data, modul I/O juga bertanggung jawab untuk mentransfer data antara CPU, memori, dan perangkat eksternal. Hal ini melibatkan pengodean dan dekodean data serta memformatkan data sesuai dengan protokol perangkat. Menangani interupsi, modul I/O dapat menghasilkan interupsi ke CPU ketika perangkat eksternal membutuhkan perhatian, seperti ketika data baru tersedia atau ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, bufferan data. Penyimpanan data, sementara modul I/O menyediakan buffer untuk menyimpan data sementara selama transfer data antara CPU, memori, dan perangkat eksternal. Hal ini membantu untuk mengatasi suatu perbedaan kecepatan antara perangkat yang berbeda untuk mencegah kehilangan data. Pencocokan kecepatan, modul I/O dapat mencocokkan kecepatan juga transfer data antara perangkat yang berbeda, sehingga data dapat ditransfer secara efisien. Yang kelima, deteksi kesalahan. Memeriksa kesalahan data, modul I/O dapat memeriksa kesalahan data selama transfer data untuk memastikan bahwa data yang ditransfer akurat. Melaksanakan koreksi kesalahan. Modul I/O juga memperbaiki kesalahan data tertentu atau menandai data yang salah untuk diproses ulang. Yang keenam, manajemen perangkat. Menyimpan informasi perangkat. Modul I/O menyimpan informasi tentang perangkat eksternal yang terhubung komputer seperti jenis perangkat, alamat perangkat, dan konfigurasi perangkat.
menyediakan layanan perangkat. Modul I/O juga menyediakan layanan perangkat untuk aplikasi seperti pembukaan dan menutup file, membaca dan menulis data, dan mengontrol perangkat eksternal juga. Baik, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 teknik I/O untuk input blok data. Yang pertama, programmed I/O, pertukaran data terjadi langsung antara CPU dan modul I/O. CPU juga mengeksekusi program yang mengatur operasi I/O, seperti pemindahan data, pengiriman pemerintahan baca atau tulis, dan pemantauan perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU untuk menunggu hingga operasi I/O selesai dilakukan oleh modul I/O, yang mengakibatkan pemborosan waktu, terutama jika CPU lebih cepat dalam proses operasinya. Modul I/O juga tidak dapat menginterupsi CPU terkait proses yang sedang dilakukan, sehingga seluruh proses I/O menjadi tanggung jawab CPU hingga operasi selesai. Yang kedua ada interrupt driven I/O. Teknik ini memungkinkan proses CPU untuk tidak mengalami waktu tunggu. CPU mengeluarkan perintah I/O ke modul I/O dan pada saat yang sama dapat menjalankan perintah lainnya secara bersamaan. Setelah selesai, modul I/O juga menginterupsi CPU untuk melaporkan penyelesaian tugasnya. CPU juga masih mengendalikan pengambilan perintah dari memori dan pelaksanaan perintah tersebut. Namun, dapat melakukan multitasking dengan beberapa perintah sekaligus. Direct Memory Access atau disebut dengan DMA. Teknik ini mengatasi kelemahan teknik sebelumnya di mana proses modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Dengan mendelegasikan kerja I/O ke DMA, CPU hanya terlibat pada awal dan akhir proses, memberikan instruksi awal ke DMA dan menerima laporan selesai. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lain tanpa banyak terganggu oleh interupsi, terutama saat menangani transfer data berukuran besar. Yang ketiga, saat terjadi interupsi perangkat, bagaimana prosesor yang menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi? Jawabannya adalah ketika sebuah perangkat menghasilkan interupsi, prosesor juga menentukan perangkat mana yang menghasilkan interupsi dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode polling. Dalam metode ini, ketika interupsi terjadi, prosesor akan memeriksa setiap perangkat satu persatu untuk mengetahui perangkat mana yang memicu interupsi. Metode ini sederhana, namun tidak efisien, terutama jika ada banyak perangkat yang harus diperiksa. Yang kedua, vectored interrupts. Dalam metode ini, setiap perangkat yang dapat menghasilkan interupsi diberikan sebuah nomor atau ID yang unik yang dikenal sebagai vektor interupsi. Ketika interupsi terjadi, perangkat akan mengirimkan vektor interupsi ini ke prosesor. Prosesor kemudian menggunakan vektor ini untuk langsung menentukan perangkat mana yang menghasilkan interupsi, membuat proses ini jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan polling. Yang keempat, bagaimana cara kerja Direct Memory Access atau disebut dengan DMA? Jawabannya, Direct Memory Access atau disebut dengan DMA adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memindahkan data antara perangkat I/O dan memori sistem tanpa melibatkan CPU secara langsung. Berikut adalah beberapa langkah-langkah umum dalam cara kerja DMA. Yang pertama, inisialisasi DMA controller. Yang pertama, DMA controller diinisialisasikan oleh CPU. DMA controller adalah perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mengatur transfer data antara perangkat I/O dan memori. Yang kedua, permintaan DMA. Perangkat I/O yang ingin melakukan transfer data mengirimkan permintaan DMA ke DMA controller. Permintaan ini berisi informasi tentang sumber data, misalnya perangkat I/O, dan tujuan data, misalnya alamat memori. Yang ketiga, konfigurasi DMA controller. DMA controller dikonfigurasi dengan informasi yang diberikan dalam permintaan DMA, seperti alamat memori, tujuan, alamat memori sumber, dan jumlah data yang akan ditransfer. Yang keempat, transfer data. Setelah DMA controller dikonfigurasi, transfer data dimulai.
DMA controller mengendalikan aliran data secara langsung antara perangkat I/O dan memori tanpa melibatkan CPU. DMA controller menggunakan jalur data yang terpisah untuk mentransfer data, sehingga CPU terbebas untuk melanjutkan tugas lainnya. Segitu saja hasil yang saya bisa jelaskan dari jawaban saya. Sekian presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.